Di sini aku akan membahas tentang pemakaian huruf. Yaitu yang pertama ada huruf abjad yang sering kita menggunakan sehari-hari, kita beraktivitas, kita berbicara, kita menggunakan huruf abjad ini yang terdiri dari 26 huruf abjadnya. Nih kita bisa lihat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Di sini juga ada cara pengucapannya. Kalian bisa lihat di sini pengucapannya bagaimana. Kemudian yang kedua ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Ini merupakan huruf-huruf vokal. Ini juga ada contoh pemakaian dalam katanya. Huruf vokal A di posisi awal kata api atau kalimat api. Di posisi tengahnya ada kalimat padi, dia di tengah-tengah dari huruf P dan D. Kemudian di posisi akhirnya di kalimat lusa di akhir kalimat itu. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Kemudian ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Di sini juga ada contoh pemakaian katanya. Kita bisa lihat sama-sama gimana contoh dari pemakaian huruf konsonan ini. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Ini misalnya nih huruf X kan nih, jadi xenon bukan C. Ya, jadi xenon kan dia pakai S, jadi xenon bukan xenon. Ya, gitulah pokoknya. Kemudian ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu I, U, E, dan OI. Di sini ada contoh pemakaiannya. Kita bisa lihat huruf diftongnya. I di posisi awalnya ada kalimat aileron, dia di depan, dan di posisi tengahnya dia bailirun, dia di tengah-tengah huruf L dan R, dan di posisi akhir ada kata pandai, dia di belakang. Kemudian ada huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Ini contoh pemakaiannya seperti ini. Misalnya gabungan huruf konsonan KH yaitu khusus, akhir, dan tarik. Dia merupakan satu bunyi konsonan. Ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Ini misalnya kita memulai sebuah kalimat, kita harus menggunakan huruf kapital di awal kata itu. Misalnya ini di sini ada kata apa, di depannya kita menggunakan huruf kapital yaitu di huruf A, dan seterusnya. Ini bisa lihat dia, kita, dan pekerjaan. Ini di sini juga kalimat huruf juga di awal kalimat kita menggunakan huruf kapital. Kemudian ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pusaka. Nih, kita ambil contoh di daftar pusaka. Misalnya kita lagi membuat makalah, kita pasti akan membuat sebuah daftar pusaka. Nah, di daftar pusaka itu pasti kalau kalian perhatikan secara benar-benar, di situ kita bisa melihat kalimat yang ada di daftar pusaka itu menggunakan huruf miring. Kemudian di akhir dari materi yang ini yaitu ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi ditikan di tulisan miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama, majalah, dan lain-lain. Sedangkan di huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi dia akan jadi seperti ini. Nih bisa lihat ya. Kemudian kita masuk dalam penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Ini misalnya ada kantor
pagi yang penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Ini merupakan kata dasar yang ditulis sebagai satu kesatuan. Kemudian ada kata berimbuhan. Imbuhan yaitu awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awal dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Kemudian imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, huan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Ini misalnya saukisme yaitu dia bentuk asing isme. Kemudian seniman bentuk asing man, kemerawan bentuk asing wan, dan wi itu gerejawi. Kemudian ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak itu menggunakan bentuk ulang atau pengucapan ulang kalimat itu dan ditulis menggunakan tanda hubung atau strip di antara kedua ini, penggalan kalimat ini. Kemudian ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Ini misalnya duta besar, tulisannya terpisah, kambing hitam, orang tua, simpang 4, dan lain-lain. Kemudian gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung atau tanda strip di antara unsur-unsurnya. Ini misalnya anak terus dikasih tanda hubung istri pejabat, itu karena kata itu menimbulkan salah pengertian dan itu juga harus ditulis dengan tanda hubung agar si penulis bisa memperbaiki tulisan itu. Kemudian ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada dasarnya dilakukan sebagai berikut. Ini jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalnya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Nih misalnya, ini ada huruf vokal U dan A. Kita harus memenggal kalimat ini di tengah-tengah huruf vokal itu. Kemudian huruf diftong I, au, e, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, kita mendapatkan sebuah kalimat pandai. Kita lihat kalimat itu terdapat huruf diftong apa tidak. Jika terdapat huruf diftong itu tidak boleh sama sekali dipenggal. Kemudian ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ini misalnya di, dia harus terpisah dari kata yang akan mengikutinya atau dari kata yang akan melanjutkan dari kalimat itu. Kemudian ada partikel. Partikel lah, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya bacalah, itu kata yang mendahului kata lah. Jadi di depan kata lah ini harus ada sesuatu yang mendahuluinya. Kemudian ada singkatan atau akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Nih misalnya nama pahlawan A titik H Nasution itu di antara nama gelarnya atau sapaan atau jabatannya harus menggunakan tanda titik. Inti dari ini yaitu nama orang atau gelar atau sapaan harus diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Kemudian ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Ini kita bisa lihat angka Arab dan angka Romawi. Kemudian ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah kujual, karena itu merupakan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata yang mendahuluinya ada bukuku, karena di sebelum kataku ada kata yang mendahului kata itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Nah, kata sinya itu dipisah dari kata yang mengikutinya.
Kata mengikutinya maksudnya itu yang di sini adalah si pengirim. Pengirim ini kata yang mengikutinya yaitu kata yang harus dipisah dari kata si itu sendiri. Contoh lain yaitu toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Nah, kata si-nya juga dipisahkan karena di sini ada kata yang mengikutinya. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Nah, bisa yang kita lihat kata sang pencipta. Nah, kata sang ini di kalimat depannya harus menggunakan huruf kapital. Ini sang pencipta harus menggunakan huruf kapital.